Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti di saat kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, dan janjinya pasti benar kepada orang-orang beriman bahwasanya Dia akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat serta solusi dari setiap masalah dan musibah yang sedang dihadapi. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan, sebaik-baik guru, orang yang telah sukses menjadi seorang suami, ayah, anak, guru, murid, karena pernah belajar dari Jibril alaihissalam, dan juga menjadi sahabat, dan segala lini kehidupan semuanya telah dilalui dengan sukses dan baik. Tentu kalau kita menjadikannya sebagai suri tauladan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Oleh karena itu sebagai seorang muslim tidak sangat dianjurkan selalu menjadikannya sebagai suri tauladan dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya. Lanjutkan materi pada buku kita Minhajul Muslim, dan insyaallah tidak ada halangan kita akan tuntaskan malam ini bab zakat. Dan subhanallah sangat baik sekali. Setelah itu kita akan bahas puasa sampai menjelang Ramadan nanti. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur itu karena memang kita membutuhkan beberapa tema berhubungan dengan masalah Ramadan. Bab zakat ini teman-teman sekalian, kita akan masuk ke materi keempat tentang masalah para penerima zakat. Namun sebelumnya saya kembali ingatkan fungsi zakat itu sendiri kembali kepada akar katanya. Zakat yuzaki artinya pensucian. Jadi apapun pendapatan kita dalam satu tahun atau yang dikenal dengan masa haul itu akan dibersihkan dengan 2,5% dari pendapatan. Kalau kita mau hitung saudara beriman pendapatan kita dalam setahun atau 11 bulan tepatnya, maka mungkin persentase uang haram atau syubhat yang masuk di kantong kita atau di perut kita jauh lebih banyak. Kita pernah makan di beberapa restoran, kita nggak pernah tahu apakah pemilik restoran itu modalnya halal atau tidak. Benar nggak? Kita pernah nginap di hotel penginapan, kita nggak pernah tahu apakah hotel dibangun dari uang halal atau tidak. Berapa kali kita masuk transaksi di bank konvensional, di ATM-nya kan, duduk di dalam transaksi, dan berapa banyak oksigen yang kita hirup dari tempat-tempat riba itu. Berapa banyak pakaian yang kita pakai, dari mana kita tahu sumber halal atau bukan modalnya pakaian yang kita pakai itu. Dan sekian banyak dalam kehidupan kita ini, kalau kita mau hitung persentasenya terlalu banyak. Zakat ini pensucian. Kalau ada seseorang di antara kita, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada orang yang mustahik, layak menerima zakat, dia seharusnya memotivasi dirinya untuk bisa menjadi muzaki, seseorang yang akan mengeluarkan zakat, minimal dengan niat. Saya jelaskan di awal bab kita ini, terutama bab zakat, rukun Islam ada 5, semuanya wajib. Ada 2 yang tidak ada toleransi, syahadat dan sholat. Dan ada 2, ada 1 yang boleh diganti di hari lain kalau punya uzur, yaitu puasa Ramadan. Dan ada 2 yang merupakan tanda kutip di sini Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, ya, tanda kutip ya, memuji hambanya, mau melihat apakah mereka mau mengerjakannya atau tidak, zakat dan hak. Makanya silakan dengan bagi yang mampu. Kata-kata bagi yang mampu tidak boleh kita ikat dengan kalimat itu. Kesannya ya saya tidak mampu, ya sudahlah, sampai mati pun niat saja gak pernah. Maka harusnya seseorang meniatkan itu. Zakat beda dengan sedekah. Kalau zakat terfokus kepada jenis-jenis tertentu yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ada emas dan perak masuk dalamnya, uang, ada juga hasil panen ya dari kacang-kacangan, kemudian juga ada hasil dari peternakan unta, sapi dan domba.
selebih daripada hewan ini tidak ada zakatnya, tapi masuk dalam akumulasi total uang simpanan kita. Ya, misalnya orang punya peternakan ayam, maka dia tinggal lihat modalnya berapa, ya, maka itu diakumulasikan dengan total simpanan dia. Baru dilihat, kalau mencapai nisab 85 gram emas baru keluar zakatnya. Kalau sedekah berbeda. Sedekah lingkupnya lebih luas, karena zakat pun masuk dalam istilah sedekah kalau istilah. Tapi sedekah lebih luas. Sedekah bisa masuk pakaian yang disedekahkan, rumah yang disedekahkan, apa saja makanan, bahkan kalimat yang baik, ya, atau amar ma'ruf nahi munkar masuk dalam bab sedekah. Maka sedekah lebih luas lingkupnya, dan sedekah dianjurkan untuk orang yang mampu dan tidak mampu. Kalau dia bisa bersedekah dengan apa saja. Kalau masih ingat riwayat sahih di mana ada sahabat-sahabat yang kaya mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat miskin yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya telah melakukan amal lebih daripada kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, ya. Dan mereka melebihi kami karena bersedekah dengan harta mereka. Beritahukan kami amal yang bisa mengimbangi mereka. Kata Nabi SAW, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Artinya sedekah bisa diganti dengan sedekah harta, bisa diganti dengan zikir tadi, gitu kan? Maka tidak ada orang yang tidak punya alasan untuk tidak bersedekah, ya, karena dia bisa bersedekah. Seperti misalnya hadis tentang sholat Tuhan, kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, setiap hari dia harus apa? Bersedekah sejumlah sendi itu, dan 2 rakaat sholat Tuhan menutupi sedekah itu. Berarti bisa diganti dengan sholat duha, bisa diganti dengan zikrullah, ya. Maka ini harusnya dilakukan. Tapi kalau seseorang memiliki kelebihan apa saja, seperti Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau kalau punya, orang miskin susah hidupnya, tetapi beliau kalau makan ambil dari sisa-sisa makanan orang, dibersihkan, kemudian dibersihkan, lalu yang masih layak makan dibagi menjadi 2, dikasih lagi kepada orang miskin yang lain. Jadi tidak menunggu dia kaya untuk bersedekah, karena hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat, yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezekinya orang yang bersedekah, yang satu mengatakan, ya Allah, binasakanlah orang yang bakhil, ya. Jadi ini perlu difahami fungsinya. Dan ini saya ingatkan kembali, dan teman-teman juga bisa mengingatkan siapapun yang dikenal dari kerabatnya. Banyak orang di Indonesia, begitu mereka zakat di Ramadan, karena zakatnya besar, 100 juta, 1 miliar, 500 juta, mereka kumpulin lalu mereka cicil dikeluarkan sepanjang tahun, ya. Walaupun ini ada ulama yang membolehkan, tetapi yang lebih afdal adalah dia menghabiskan di masa haulnya itu. Jadi kalau dia niat haul zakat Ramadan, ya sudah Ramadan habis. Kalau kita tidak, kadang-kadang disimpan, dicicil sampai 1 tahun. Akhirnya dia tidak sedekah. Padahal fungsi zakat membersihkan harta, fungsi sedekah memperbanyak harta. Jadi beda fungsi, ya, jadi harus difahami poin-poin itu. Penerima zakat ini difokuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada 8 golongan saja. Lebih daripada ini tidak boleh menerima zakat. Syekh Abu Bakar rahimahullah menjelaskan itu di halaman 517, ya, di materi keempat. Kalau cetakan buku antum sama dengan yang saya pegang, ya. Para penerima zakat, kata beliau, materi keempat, orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 kelompok yang telah disebutkan Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau teman-teman pegang bukunya ditulis itu, ya, sesungguhnya orang-orang yang zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, tulis angka 1 di atasnya.
Setelahnya koma, orang-orang miskin, tulis angka 2 di atasnya. Yang ketiga, pengurus-pengurus zakat, tulis angka 3 di atasnya. Yang keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, tulis angka 4 kecil di atasnya. Di garis bawahi dulu, baru tulis angka 4 kecil di atasnya. Yang kelima, untuk memerdekakan budak, di garis bawahi dulu, baru tulis angka 5. Yang keenam, orang-orang yang berhutang, di garis bawahi, kemudian tulis angka kecil 6 di atasnya. Yang ketujuh, untuk jalan Allah, di garis bawahi, kemudian ditulis angka 7. Dan yang terakhir, yang ke-8, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, di garis bawahi ditulis angka 8. Allah mengatakan dalam pertolongan ini sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Penjelasan tentang 8 kelompok tersebut atau penerima zakat sebagai berikut. Dimulai dari orang-orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai nisab. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang dia fakir, nggak punya apa-apa sama sekali, dia orang fakir ini makanan hari ini dia nggak tahu mau dapat dari mana, apalagi besok, itu fakir. Jadi hari ini pun dia masih menerka, nggak bisa makan, bisa tidak, mungkin dia bisa kelaparan 3 hari. Tapi di sini ada bahasa teman-teman sekalian, meskipun hartanya mencapai nisab. Bagaimana kita pahami itu? Misal ada seseorang fakir sekali, tiba-tiba saja setelah 10 tahun hidupnya berjalan, 3 tahun berjalan, dapat informasi kalau dia dapat warisan. Kalau dia dapat warisan, ya, dapatlah warisan dia tanah besar, dan nilai tanah itu kalau terjual itu punya zakat. Hartanya jadi punya zakat karena melampaui 85 gram emas. Misalnya tanahnya berharga 500 juta misalnya. Ya. Kalau dia punya 500 juta misalnya, dan itu kalau dihitung misalnya dengan nilai emas pada saat itu melampaui 85 gram emas, jadi dia wajib keluarin zakat. Anggap dia sudah terima warisan. Dia coba jual, nggak laku-laku. Sudah mulai dari terima harta sampai 1 tahun, nggak laku-laku. Tetap setiap hari dia harus dibiayai oleh orang lain, maka tetap dia fakir. Kalau di masa haul yang kedua sudah terjual, mulai waktu itu dia dihitung orang mampu. Itu pun dilihat lagi keadaannya sampai batas haul yang kedua. Misal Ramadan ke Ramadan, ternyata bulan Syaban kayak kita sekarang, tiba-tiba dia sakit keras, maka dipakailah hartanya untuk biaya rumah sakit, habis semua tiba-tiba. Misal dia punya 500 juta, naudzubillah dia kena penyakit parah, lalu kemudian dia tiba-tiba saja harus biaya rumah sakit dalam 1 minggu, bayar 500 juta. Sebentar lagi masuk Ramadan, masuk haulnya, dia nggak mampu berarti. Ya. Kita dimaksud dengan kalimat ini. Walaupun kalau kita kembali ke buku-buku yang lain yang menjelaskan zakat, tidak ada pembatasan kalimat ini. Ya, di buku-buku zakat umumnya kebanyakan dikasih definisi orang fakir adalah orang yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga orang-orang di bawah tanggungannya. Sebatas itu. Tapi kita ada tambahan kalimat di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah, ya, dikatakan meliputi makanan, minuman, pakai tempat tinggal, meskipun ia mempunyai harta yang mencapai nisab. Yang kedua, orang-orang miskin. Orang miskin kadang-kadang kefakirannya lebih ringan daripada orang-orang fakir, tetapi juga kadang lebih berat. Namun demikian ketentuan mengenai keduanya dalam segala hal adalah sama. Ya, kalau miskin kurang lebih sederhana definisinya, orang yang punya pendapatan tetapi kurang. Misal orang-orang yang mengumpulin sampah, dus bekas, apalah, bekas-bekas botol mineral misalnya. Kalau dikumpul akumulasi pendapatan dia punya pekerjaan, tetapi sehari misalnya cuma dapat 50.000. Tanggungannya ada 3 anak, ada istri di rumah. Mungkin 50.000 beli makanan cuma 1 kali makan saja, ataupun kurang, gitu kan? Walaupun dia punya pekerjaan, tetap di kategori orang miskin karena nggak mampu. Ya. Cuma punya pendapatan. Bedanya sama orang fakir, nggak ada pendapatan sama sekali, nggak ada pekerjaan sama sekali. Orang menunggu struk. Nah, orang tidak punya kemampuan, tidak ada ijazah untuk lamar kerja, itu semua beda. Yaitu orang fakir, ini orang miskin. Jadi masuk kategori sini juga pegawai-pegawai yang punya
pendapatan sangat kecil, misalnya dia di bawah UMR, ya, gajinya mungkin dia kerja gajinya cuma 1 juta. Kalau dia tinggalkan dia nggak ada pendapatan lain, maka terpaksa dia kerja 1 juta, 1,5 juta, mungkin kebutuhan dia 2 juta per bulan, terpaksa masih utang sama teman, gitu ya, atau masih kasbon di kantornya, atau ini semua masuk dalam kategori orang miskin. Dan Rasulullah SAW telah mendefinisikan orang miskin dalam beberapa hadis beliau. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1479, "Laisa miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi tarudduhu al-luqmatu wal luqmatain, tarudduhu al-luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratan. Walakin al-miskinu alladhi la yajidu ginan yughnihi wa la yuftanu bihi fayatasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas." Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling kepada manusia yang bisa dihalau setelah diberi sekepal atau 2 kepal roti, sebiji atau 2 biji kurma. Tapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak diketahui bahwa dia membutuhkan sehingga bisa diberi sedekah, serta tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia. Ya. Artinya dia punya pendapatan tetapi kurang. Makanya teman-teman, bab sedekah itu terbuka sekali. Dan saya sudah pernah bilang juga di awal bab kita, sedekah itu boleh untuk orang kaya dan orang miskin. Bisa saja ada orang kita lihat penampilannya kelihatannya kaya, padahal sebenarnya tidak. Mungkin orangnya cuma karena suka rapi saja, gitu ya. Maka kita tidak boleh memvonis orang kalau orang ini mampu atau tidak. Intinya kita kalau mau sedekah, sedekah saja. Saya sudah pernah ceritakan yang orang mau bersedekah akhirnya menjadi penyebab 3 orang yang buruk dapat hidayah. Ya. Dia malam hari keluar bawa duit, lalu dia niat, "Ya Allah, saya mau sedekah. Siapa saja yang saya temui pertama, orang pertama maka saya akan berikan." Maka dia ketemu malam pertama dengan pencuri. Setelah dia ketemu, dia langsung kasih tanpa orang itu minta. Orang itu bilang, "Kenapa kau kasih kepada saya?" Dia bilang, "Saya sudah niat sedekah karena Allah, dan saya sudah lihat orang pertama saya temui, saya akan kasih. Maka kau saya temui, terimalah." Orang ini bilang, "Kau tidak kenal saya?" Dia bilang, "Tidak." Akhirnya kata Nabi SAW, Allah memberikan hidayah kepada orang tadi pencuri ini, berhenti mencuri gara-gara sedekah tadi. Malam kedua dia keluar lagi bawa setumpuk uang untuk sedekah. Dia ketemu sama siapapun yang ditemui pertama, dia akan sedekah. Ditemui seorang pelacur wanita, tanpa ditanya langsung dia sedekahkan, "Terimalah pemberian ini." Perempuan itu, "Kenapa kau berikan kepada saya?" Dia bilang, "Karena saya sudah niat kepada Allah ingin bersedekah." "Apa kau kenal saya?" "Tidak." Dia tidak tahu profesinya apa, gitu kan. Maka akhirnya Allah pun memberhentikan si pelacur dari zinahnya gara-gara sedekah itu. Dan yang ketiga yang jadi saksi bahasan kita, dia keluar sedekah niat seperti malam-malam sebelumnya. Orang yang pertama dia kasih, maka dia ketemu sama orang kaya tapi super pelit, luar biasa bakhil, tidak pernah mengeluarkan uang. Maka dia pun ketemu langsung dikasih sama dia. Orang itu tanya, "Kenapa kau kasih kepada saya?" Dia bilang, "Saya sudah niat ingin sedekah karena Allah, dan orang pertama saya temui, saya akan kasih, dan Anda orang pertama." Maka orang itu pun tersentuh, terenyuh, maka dia pun akhirnya mulai bersedekah karena dia anggap dirinya lebih kaya daripada orang yang memberi tadi. Maka akhirnya menjadi penyebab hidayah orang-orang tadi. Jadi sedekah itu sangat terbuka. Sedekah itu sangat baik, kita biasakan diri kita. Ingat teman-teman, kita tidak akan pernah berkorban sesuatu yang besar untuk Allah kalau kita tidak berkorban sesuatu yang kecil dulu. Atau tidak akan pernah mau sedekah 10.000 kalau belum mulai dengan 1.000. Tidak akan mau sedekah 100.000 kalau belum pernah sedekah 10.000. Tidak akan mau sedekah 1 juta kalau tidak pernah 100.000. Tidak akan sedekah 10 juta tanpa 1 juta. Tidak akan sedekah 100 juta tanpa 10 juta. Dan makin besar nominalnya maka makin besar balasannya, ya. Mau dapat ikan paus pakai kapal tanker, ya. Kalau pakai kail rusaklah tangan kita, ya. Maka harus difahami masalah ini. Berkorban harus lebih besar. Saya makanya motivasi jemaah. Kemarin alhamdulillah baru selesai umrah, jadi saya motivasi masalah cukur rambut. Asal bapak-bapak gundul untuk Allah aja malu, baru rambut belum darah. Akhirnya ada yang bilang sama saya, "Ustaz, motivasinya luar biasa, Ustaz. Soalnya dibandingkan sama darah." Lah iya, sekarang kalau Allah mau panggil kita jihad, terus mau tumpahin darah, sementara rambut aja berat, gitu.
Padahal orang itu bisa tunggu 2 bulan lagi kan, hanya karena malu. Bisa saja setiap harinya Allah sini, lalu dia pahala. Ya, kalau itu saja nggak mau dikorbankan, apalagi mau korban yang besar, nggak bakalan kan gitu. Dan kita dalam ibadah harus selalu maju, lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita sudah sampai pada sesuatu yang paling afdal, maka tinggal istiqomah saja. Tapi nggak boleh seseorang muslim cukupkan dirinya dengan ibadah yang sedikit yang dikerjakan. Hari ini sholat duha 2 rakaat, target harus minggu depan 4 rakaat, target harus minggu depannya 8 rakaat. Sudah sampai 12 rakaat yang mendapatkan istana di surga. Ya, sebagaimana Nabi SAW katakan, kita sudah bahas dalam hadisnya. Sekarang mau sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan buatnya istana di surga. Walaupun ada yang melemahkan riwayatnya, ada juga yang menghasankannya. Maka dia kejar itu targetnya. Kapan nih? Bulan depan, 2 bulan lagi saya harus sampai di situ. Setelah itu istiqomah sampai meninggal. Maka itu harus dilakukan. Baik, yang ketiga, para pengurus zakat atau amil zakat. Amil atau pengurus zakat adalah pemungut zakat atau orang yang mengumpulkannya, mengelolanya, dan mengontrol ukurannya, serta mencatatnya di kantor khusus, sehingga mereka harus mendapatkan upah pekerjaan dari zakat tersebut, meskipun ia seorang yang kaya. Jadi sini masuk dalam kategori orang kaya pun, ya. Jadi orang punya yayasan, dia orang kaya, tapi dia ketua yayasan, dan dia menetapkan gaji untuk pegawai-pegawai, termasuk dia sendiri ada gajinya, transparan ini. Maka itu boleh saja, dia termasuk amil zakat. Dia mengeluarkan. Tapi ada sebagian ulama membatasi pengeluaran untuk amil zakat 1/8 dari total zakat, karena diambil dari 8 golongan ini. Jadi kalau misalnya 80 juta, berarti hanya 10 juta saja. Dibagi 8, ya, jadi 1/8-nya saja. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin illa li 5 li'amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharim atau gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskinin tusaddiq 'alaihi minha fa ahda minha li ghani. Sedekah itu atau zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali 5 kelompok. Yang pertama, petugas yang mengurusinya. Jadi walaupun dia kaya, dia punya hak. Nanti dia mau sedekahkan lagi terserah dia. Tapi ambil zakat punya hak. Ini yang pertama, orang kaya boleh ambil dari dana zakat. Kemudian yang kedua, orang kaya yang membeli zakat itu dengan hartanya sendiri. Jadi misalnya ada zakat hewan, karena ada zakat hewan tuh kita belajar kemarin, unta kalau 5 ekor sampai haul 1 tahun maka dikeluarkan 1 ekor, ya. Sapi kalau 30 ekor, kambing kalau 40 ekor dan kelipatannya. Masih ingat nggak ini? Benar. Allahu a'lam. Yang penting hadir di al-ikhlas. Jadi kalau dikeluarin zakat itu, ya, kemudian zakat itu diterima oleh seseorang yang miskin, dia butuh duit, dia bawa kepada orang kaya. Misal saya keluarin zakat unta atau zakat sapi dalam bentuk sapi utuh, saya kasih ke orang yang mustahik, orang miskin misalnya, dia terima. Dia butuh duit sekarang, dia jual lagi ke saya sapi itu. Saya sudah zakatin tadi, lalu saya beli, boleh nggak? Hah? Boleh. Cuma 1 orang 2 orang yang jawab, yang lain ketakutan ditahdir. Ada banyak lembaga tahdir sekarang di Indonesia. Kerjanya cuma tahu cari kesalahan orang. Baik, di sini dikatakan orang kaya yang membeli zakat itu dengan hartanya sendiri. Kita sudah kasih contoh. Yang ketiga, orang yang terjerat hutang, seorang miliarder, perusahaannya banyak, gitu kan? Tiba-tiba terjadi kebakaran, hanguslah semuanya. Dia kirim barang, semua modalnya diinvestasikan di kontainer, tenggelam kapalnya. Tentu kalau orang muslim dia tidak ikut asuransi, ya kan? Kalaupun dia ikut, maka dia cuma boleh ambil apa yang sudah dia pernah bayar saja. Dia bayar sejuta saja, nggak ada haknya yang lain. Kalau diambil lebih maka jadi gharar, jadi haram, kan gitu. Jadi kapan dia kaya raya tapi dia bangkrut tiba-tiba, terjerat dengan utang, walaupun kaya, boleh dia terima zakat.
Zakat itu baik untuk dia makan kebutuhannya atau dia lunasi utangnya. Dan ini juga ada keutamaan tersendiri yang kita membebaskan utangnya orang lain, sudah pernah saya jelaskan itu. Ya, salah satu keutamanya adalah mendapatkan naungan Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis ya. Dengan sama juga dia bersedekah dengan sejumlah daripada apa yang dia bayarkan itu. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah atau mujahid, ada kita ramai-ramai pergi perang, di antara kita Masya Allah 90% orang kaya, tapi ada orang-orang menyumbang dari zakat-zakat harta mereka untuk biaya perang itu, baik makanannya, segala macam senjatanya. Kita termasuk di antara mujahidin tersebut, prajurit, kalau kita pakai boleh, tapi syaratnya mujahid. Kemudian selanjutnya adalah atau orang miskin yang mendapatkan sedekah atau bantuan dari zakat tersebut, kemudian dia menghadiahkannya kepada orang kaya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1841. Ya, artinya ada orang miskin, dia dapat uang, ya. Kemudian uang itu dia berikan kepada orang kaya tetangganya dari zakat, tapi karena dia si mustahil sudah terima, dia punya hak untuk memberikan kepada siapa saja. Kalau ada tetangga kita orang miskin memberikan kepada kita sementara kita orang kaya dan ternyata dari uang zakat, boleh kita ambil. Beda kalau memang sumbernya haram, riba kah, ya, hasil manipulasi, nggak boleh kita terima. Tapi kalau itu pemberian dari orang yang susah, walaupun dari zakat, boleh kita terima asal dianya yang memberi. Yang keempat, orang-orang yang lemah hatinya atau al-mu'allafat qulubuhum. Ini teman-teman sekalian pernah saya jelaskan, sebagian ulama memberikan definisi adalah orang yang baru masuk Islam, ya, dan belum mendapatkan panduan Islam, ya. Yaitu orang yang lemah hatinya adalah seorang muslim yang masih lemah keislamannya, tapi dia memiliki pengaruh bagi kaumnya, sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan hatinya dan mengukuhkannya untuk memeluk Islam dengan harapan ia dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau dapat mencegah kejahatannya. Zakat juga boleh diberikan kepada orang kafir yang sangat diharapkan akan beriman atau kaumnya akan beriman. Oleh karena itu diberi untuk menumbuhkan gairah dan kecintaan mereka terhadap Islam. Kelompok penerima zakat ini dapat diperluas hingga mencakup setiap orang yang memiliki niat membumikan kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Dilihat dari segi dakwah kepada Islam seperti para wartawan dan para penulis. Ya. Jadi di sini maksudnya kita, misalnya kita datang ke satu negeri di Afrika misalnya, mayoritasnya orang non Muslim, atau kita datang ke satu kampung orang non Muslim, boleh nggak kita alokasikan zakat di situ? Ya, kita keluarkan zakat lalu kita bagi-bagikan ke masyarakat, walaupun orang non Muslim. Jawabannya boleh. Sebagai bentuk dakwah dengan harapan mereka, oh ini orang Islam baiklah, baik ya, dan dia masuk Islam. Seperti itulah. Makanya dilakukan Nabi SAW pada saat terjadi perang Hunain, yang dia berikan kambing beberapa ekor kepada seorang badui dan dia sangat gembira. Tadi dia cuma ada 1 ekor, Nabi kasih sekian puluh ekor. Dia pulang ke kaumnya lalu dia teriak-teriak depan pintu gerbang kaumnya, wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad karena dia mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita kemiskinan, tidak membuat kita miskin. Dan di sini mu'allafnya dimaksud adalah orang yang masih lemah juga hatinya, ya. Artinya dia masuk Islam tapi belum dapat panduan. Kalau orang itu sudah belajar Islam sebelumnya, kemudian dia masuk Islam dan sangat kokoh, ada orang pendeta dapat hidayah. Sebelum dia masuk Islam dia sudah baca Al-Quran, dia sudah baca hadis-hadis, banyak yang dihafal sama dia. Begitu masuk Islam bisa jadi ustaz langsung. Ada nggak gitu? Ada kan? Itu bukan mu'allaf lagi dia. Bukan lagi mu'allaf, tapi dia orang yang sudah kokoh, gitu kan? Gak dikhawatirkan lagi hatinya lemah. Tapi kalau ada orang masuk Islam 10 tahun lalu belum pernah dapat panduan Islam, maka masih dikatakan mu'allaf karena dia masih bisa pindah agama setiap saat. Ya seperti itulah. Kemudian selanjutnya yang kelima, budak yang ingin merdeka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok ini merupakan kaum muslimin dari kalangan budak yang lemah sehingga uang tebusan untuk memerdekakannya diambil dari zakat, atau seorang muslim yang menjadi hamba sahaya karena miskin sehingga ia harus diberi zakat untuk memenuhi tebusannya supaya dapat memerdekakan dirinya. Ini mirip kasusnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Karena beliau dulu orang mulia di Persia, tapi di tengah jalan dirampok oleh orang, kemudian dijadikan budak, langsung dijual di pasar perbudakan, maka statusnya budak terus saja ditransaksikan oleh orang-orang sampai dia menjadi
budak seorang Yahudi di Madinah. Kemudian pada saat datang Nabi SAW di Madinah, dia sempat masuk Islam masih dalam keterbudakannya, dan dikasih syarat oleh majikannya kalau dia mau merdeka, dia harus menanamkan, kalau saya tidak salah ingat, 1000 pohon kurma. Maka dia pun melaporkan kepada Nabi SAW, dan Nabi suruh para sahabat menyumbang pada saat itu, dan disumbangkanlah sampai masih bebas dari keterbudakan tadi. Ini juga masuk dalamnya tawanan-tawanan perang, ya. Tawanan-tawanan perang muslimin itu kita tebus dengan zakat, ya. Kemudian yang keenam, orang-orang yang berhutang atau terlilit hutang, maksudnya adalah orang-orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, tapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu udzur syar'i, sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya sesuai dengan sabda Nabi SAW, la tahilul mas'alatu illa li thalathin, lidhi faqrin mudqi'in, aw lidhi gurmin mufdhi'in, aw lidhi damin muji'. Meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali bagi 3 orang. Yang pertama, orang yang sangat fakir. Yang kedua, orang yang mempunyai hutang yang banyak lagi berat. Dan yang ketiga, orang yang harus memiliki tanggungan atau diat dari darah yang tersakiti. Ya, ini disebutkan ada buntutnya. Ada buntut nomor 1061 di situ. Maksudnya adalah seorang muslim yang harus memberikan ganti rugi atas suatu peristiwa yang mengakibatkan kematian atau luka berat, tapi ia tidak mempunyai harta untuk membayarnya. Misalnya ada orang muslim memukul orang lain, ternyata orang itu luka berat dan tidak sampai mati, tapi keluarganya menuntut sesuatu. Maka di sini dia membayarnya, tapi dia tidak mampu. Misalnya keluarganya minta 100 juta, dia tidak mampu. Lalu dibayarlah dengan cara seperti itu juga boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Abu Daud. Dihasankan oleh Tirmidzi dan ini lafaznya Abu Daud nomor 1641. Juga di situ masuk dalam hadis ini pun nomor 1063, orang yang menanggung ganti rugi adalah muslim yang menanggung hutang yang harus dibayar sebagai diat bagi keluarganya, sehingga ia tidak harus dihukum mati karena kematian diakibatkannya atau qisas. Jadi kasusnya kalau ada seorang muslim bunuh orang, pernah ada sahabat begitu, dia ribut cekcok sama satu orang dari suku lain, belum bukan muslim, ribut cekcok sudah berantem, akhirnya si muslim ini bunuh si kafir itu. Ya, karena cekcok pribadi saja, gitu kan. Lalu dia pulang kemudian dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, terjadi begini. Saya tidak bersalah, dia duluan masalahnya, tapi karena berantem akhirnya kalau saya nggak mau bunuh, dia mau bunuh. Maka Nabi SAW mengatakan bayar diahnya, bayar dendanya. Waktu itu kebetulan dia tidak mampu. Lalu Nabi SAW membantu membayarkan dia itu. Kebetulan orang yang dibunuh itu dari suku Arab yang punya hubungan bisnis sama Bani Nadir, suku Yahudi di Madinah. Maka Nabi SAW datang ke suku Bani Nadir untuk menyerahkan uang itu dibayarkan kepada suku itu. Karena kalau sahabat ini ke sana bisa dibunuh gitu. Nah seperti itu contohnya. Jadi dalam poin nomor 6 ini cukup banyak, intinya orang terlilit utang, ya. Terlilit utang. Ada semua masalah di sini berhubungan dengan masalah utang. Bedakan antara utang yang antum sama sekali tidak bisa bayar dengan utang cicilan. Kalau kita punya utang misalnya 10 juta, benar-benar kita tidak punya kemampuan bayar. Bayar cuma ya kapan ada bayar, tidak ada kemampuan, atau mungkin tidak jelas kapan kita bayar. Atau utangnya 100 juta, lalu tiba-tiba dia utang 500 juta, bangkrut usahanya, apa yang dia janjikan tidak bisa. Maka di sini dia menerima zakat itu, ya. Tak mau sama sekali bayar. Bedakan ini dengan kalau antum KPR misalnya, nyicil rumah, ya. Kita kan utang juga, tetapi cicilan itu saya sangat yakin tidak mungkin dibayarkan oleh sebuah instansi atau seseorang tanpa dia tahu sumber kita, gitu. Benar kan? Hadirnya ini. Jangan saya ngomong-ngomong terus antum menghayal. Jadi kalau kita nyicil, misal rumah kita ambil 1 miliar, cicilannya setiap bulan 10 juta misalnya. Kita udah ajukan pada saat mau cicil rumah itu ke instansi tadi, ini loh gaji saya 15 juta. Dia udah cek, oh ya ini bisa dipotong 10 juta, gitu kan? Berjalanlah. Sekarang harta yang antum miliki banyak, ya. Kita
Tapi mungkin dalam bentuk aset, mungkin ada mobil, mungkin ada apa, atau apalah ya, harta-harta yang ada. Kalau mobil dipakai nggak ada zakatnya, tapi kalau yang tidak dipakai misalnya untuk sewakan mobil segala macam ada. Tapi kalau keuntungannya dipakai kebutuhan rumah tangga, sekarang untuk nyicil ini ada dipotong dari gaji misalnya. Antum sini juga sama orang yang berhutang, gitu kan? Kita ada hutang, tapi punya kemampuan membayarnya. Kalau antum pada saat jatuh tempo haul, misalnya Ramadan ke Ramadan, pas jatuh haul, antum mampu membayar cicilan yang 10 juta itu, sisa harta antum tetap dihitung keluar zakat, walaupun untuk diri hutang. Karena dianggap antum sudah melunasi hutang antum pada saat itu. Tidak boleh hutang itu ditarik semuanya. Karena hutang anak masih 1 miliar. Jadi anda nggak usah bayar zakat. Bukan begitu. Jelas ya? Alhamdulillah, ya Allah saksikan. Saya sudah sampaikan. Baik, yang ketujuh, di jalan Allah. Ya, dan ini dimaksud dengan jalan Allah adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah dan pahala surganya, terutama jihad untuk menegakkan kalimat agama Allah. Oleh karena itu, seorang pejuang di jalan Allah meskipun ia kaya, ia dapat diberi zakat. Bagian ini juga mencakup keseluruhan kemaslahatan untuk keagamaan, seperti pembangunan masjid-masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan untuk anak-anak yatim. Namun demikian yang harus didahulukan adalah jihad, seperti mempersiapkan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad dan perang di jalan Allah. Khusus poin ini tentunya, saya pribadi cenderung dengan pendapat-pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh kecuali jihad, ya, tidak boleh kecuali jihad, karena dimaksud dengan fi sabilillah adalah jihad. Di sini kalau kita baca poin nomor 7 yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau cenderung mengatakan boleh dipakai, yang penting jalan Allah. Selama jalan Allah, jadi masjid seperti ini pun boleh masuk uang zakat, ya, sekolah-sekolah bisa masuk uang zakat. Tapi ini pendapat ini, tambahan ini dibantah oleh banyak ulama, gitu ya, bahwasanya ini tidak boleh dibuka ke pintu sabilillah selain jihad. Karena di zaman Nabi SAW dicontohkan adalah zakat hanya masuk untuk jihad, tidak dipakai oleh Nabi SAW untuk maslahat yang lain, gitu kan? Itu poin yang lain. Ternyata pendapat ini berkembang pesat di beberapa negara, lalu kemudian disalahgunakan, sampai ada di beberapa negara karena mengatasnamakan partai Islam dipakailah kampanye karena fi sabilillah. Jelas ya? Akhirnya nanti orang mau pergi melamar fi sabilillah, semuanya sabilillah ini. Maka pendapat yang paling tepat adalah jihad, ya, pendapat jihad. Karena kalau kita buka sabilillah ini terlalu luas, gitu kan? Terlalu luas, kemana-mana nanti bahasannya. Baik, poin nomor 8 yang terakhir adalah orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Orang yang dalam perjalanan adalah seorang musafir yang telah jauh meninggalkan negerinya, sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk menutupi kebutuhannya selama perjalanannya, walaupun ia adalah orang yang kaya di negerinya. Hal ini dilihat dari kondisinya yang dapat menyeretnya ke dalam kefakiran ketika dalam perjalanan dan jauh dari negerinya. Ini bisa dilakukan jika ia tidak menemukan seseorang yang bisa meminjamkan uang kepadanya yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jika ia menemukan orang yang bisa meminjamkan uang kepadanya, ia wajib meminjamnya dan tidak berhak mendapatkan zakat selama ia adalah orang yang kaya di negerinya. Ibnu Sabil lebih tepat orang terputus jalan, musafir dari Surabaya ke Jakarta, misalnya kereta, naik bus. Kalau pesawat kan umumnya sudah aman ya. Tapi kalau kereta, bus, mungkin orang di stasiun, di terminal, tiba-tiba ada yang rampok. Mungkin dia bawa uangnya di tasnya, dirampok, diambil, sehingga tidak ada uang lagi bisa. Maka ini termasuk ibnu sabil. Sekarang dia mau pulang ke Surabaya, tidak ada duit sama sekali. ATM-nya semuanya hilang, handphone-nya semua diambil, gak bisa komunikasi. Mau nginap di penginapan gak ada yang dikenal di Jakarta, gak ada yang orang mau pinjamkan. Datang ke masjid, mungkin masjid banyak ditutup, misal. Maka di sini opsinya adalah dia coba pinjam uang. Kalau dia pinjamkan uang untuk dia pulang, terima. Kalau tidak, dia boleh minta dari zakat untuk beli tiket supaya pulang. Seperti itulah. Atau untuk melaporkan kehilangannya di kantor polisi. Seperti itulah. Nah, tapi selama dia masih punya dapat tanggungan, misal
dia ibnu sabil, kemudian dia masih bisa dapat nginap di masjid misalnya. Terus orang masjid ada yang mau membantu dia untuk belikan tiket, ya sudah. Ya, tidak usah dari zakat seperti itu. Ada catatan di situ. Poin pertama, seorang muslim diperbolehkan menyerahkan zakat hartanya kepada salah satu kelompok manapun di antara kedelapan kelompok penerima zakat di atas. Tetapi hendaklah ia mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan dan paling banyak kebutuhannya. Jika zakat yang dikeluarkannya berjumlah banyak, maka membagi-bagikannya kepada setiap kelompok dari kedelapan kelompok tersebut adalah lebih baik. Nah, jadi dia boleh memilih salah satunya saja. Sekarang Ustaz, saya punya uang nih, zakat 10 juta, 100 juta, mana lebih baik? Saya bagi-bagi kepada fakir miskin, atau saya bayar ke tetangga saya punya utang langsung lunas? Kalau kita kata ulama bisa menyelesaikan perkara seorang muslim sampai tuntas, lebih baik fokus ke satu. Misal 10 juta itu kalau kita kasih sejuta berbagi semua, tapi tidak menyelesaikan permasalahan mereka. Ada 2 orang di antara 10 itu punya utang 5 juta. Kalau kita bayar lunas, dia tidak ada lagi masalah hidupnya. Tinggal dia bekerja, tidak ada lagi ancaman rumahnya. Lebih baik kita bayar untuk 2 orang itu. Tapi kalau kita punya banyak sekali harta, nah boleh, silakan. Kita bagi-bagi kepada semua golongan itu boleh. Yang kedua, sebagai catatan, seorang muslim tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang wajib dinafkahinya, seperti kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan seterusnya ke bawah, juga istri-istrinya, karena ia berkewajiban memberikan nafkah kepada mereka ketika mereka membutuhkan nafkah. Jadi gak ada zakat ke ibu sama ayah, gak ada zakat ke anak-anak, gak ada zakat ke istri, gak boleh. Apa? Karena kita punya kewajiban untuk kepada mereka. Kemudian yang ketiga, zakat tidak diberikan kepada keluarga Nabi SAW karena kemuliaan mereka, dan mereka adalah Bani Hashim. Bani artinya suku ya. Hashim nama salah satu kakek Nabi SAW. Keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keluarga Ja'far kakaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keluarga Aqil juga ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib, dan keluarga Al-Abbas paman Nabi radhiyallahu anhu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Innama sadaqatu la tanbaghi li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innama hiya awsafun nas." Sesungguhnya zakat itu tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena zakat itu hanyalah kotoran manusia. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1072. Saya sudah jelaskan tadi, zakat itu adalah pensucian. Ya, maka ini tidak layak untuk keluarga Nabi alaihi wasallam. Tapi kalau hadiah boleh. Makanya Nabi SAW kalau diberikan hadiah beliau terima. Selain daripada ini beliau tidak menerimanya. Yang keempat, catatan juga, seorang muslim diperbolehkan membayar zakat hartanya kepada pemimpin muslim, walaupun dia seorang yang zalim, dan dengan zakat itu maka kewajibannya telah gugur. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang zakat, "Idza addaitaha ila rasuli faqad bari'ta minha falaka ajruha wa ithmuha ala man baddalaha." Bila kamu menyerahkan zakat kepada utusanku, maka kamu telah lepas dari kewajiban membayar zakat dan pahalanya untuk kamu. Sedangkan dosanya adalah untuk orang yang mengubah atau menyalahgunakannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 11.986. Yang kelima, zakat, catatan juga, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan juga orang yang fasik, seperti orang yang meninggalkan sholat dan orang yang melecehkan syariat Islam. Ya, kalau jelas-jelas dia itu jauh dari agama, muslim tapi benci dengan agama, maka jangan dikasih zakat. Itu juga orang kafir yang memerangi Islam. Tadi yang kita sebutkan bolehnya orang kafir, batasannya kalau kita memberikan diharapkan maslahat, mereka bisa masuk Islam, itu lain. Ya. Tapi di sini kalau yang memerangi Islam, kaum munafikin, orang fasik, tak boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim." Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Maksudnya dari orang mukmin ke orang mukmin. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1395 dan Imam Muslim nomor 19. Maksudnya adalah zakat diambil dari orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin dan dibagikan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin juga, bukan kepada orang kaya dan bukan pula kepada orang kuat yang mampu bekerja mencari nafkah.
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, la hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Orang yang kaya tidak mempunyai bagian dalam zakat dan tidak pula orang kuat yang mampu bekerja. Hadis ini sampai sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 17.511 dengan hasan, yakni berusaha mencari nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi kalau ada pendapatannya, walaupun pas-pasan, yang penting tidak kurang, nggak boleh terima zakat, dianggap dia orang mampu. Yang dimaksud juga di sini orang kafir adalah orang-orang yang kafir yang tadi memerangi Islam. Tapi kalau orang-orang kafir yang kita harapkan bisa mendapatkan hidayah, orang yang baik, malah terbeli hatinya ya dengan harta itu, maka boleh. Yang keenam, zakat tidak boleh dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain yang jauh jaraknya sejauh perjalanan yang diperbolehkan melakukan sholat qasar dan atau lebih. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1395 dan Imam Muslim nomor 19. Para ulama mengecualikan bahwa apabila di suatu negeri tidak terdapat orang fakir atau di negara lain kebutuhannya lebih mendesak, maka diperbolehkan memindahkan zakat ke negeri lain yang di dalamnya terdapat orang-orang fakir yang dilaksanakan oleh penguasa atau imam atau yang lainnya. Jadi selama masih ada orang miskin di kota itu, ya orang miskin itu kita dahulukan. Ya. Kita akan keluarkan ke negeri lain, ke kota lain kalau memang di sini sudah tidak ada lagi orang misalnya, atau di sini sudah banyak orang yang membagikan. Ya. Dan kita lihat di sana masalahnya lebih besar misalnya, maka boleh. Yang ketujuh, orang yang mempunyai piutang kepada orang yang memiliki piutang pada orang fakir. Jadi kalau antum utangkan uang kepada orang fakir, jika ia menghendaki menjadikan piutang tersebut sebagai zakatnya, hal itu diperbolehkan. Jika dilihat dari segi bahwa jika ia menagihnya dari orang fakir tersebut, maka ia akan membebaninya dan zakat itu dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dianggap lunas. Tetapi jika ia putus asa bahwa orang fakir itu tidak dapat melunasi hutangnya, atau ia memberikan zakatnya kepada orang fakir tersebut supaya ia mengembalikannya kepadanya, maka hal itu tidak boleh. Ya. Jadi di sini kita kasih, kita punya utang atau kita pernah pinjamkan uang kepada seseorang 10 juta. Kita tahu orang ini tidak mampu. Kalau kita tagih kesian, nanti malah dia merasa risih. Kadang-kadang kita tahu keadaannya susah, beli beras pun susah. Pasti bahawal kita ingin niatkan, ini sekalian dari zakat saya. Tapi kita bahasakan ke dia, sudah utang kamu lunas ya, saya keluarin dari zakat saya. Jadi supaya orang juga tidak terbebani. Ya. Yang tidak boleh, Syekh Abu Bakar batasi di sini. Kalau dia hanya sekedar kasih ke orang itu suruh dikembalikan lagi, ya. Itu tidak boleh, sebagaimana dikatakan di sini. Yang kedelapan, zakat tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan niatnya. Jika seseorang mengeluarkan zakat tidak disertai dengan niat menunaikan zakat yang wajib, maka ia tidak akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1. Artinya niat memang mau mengerjakan amal soleh. Ini sudah kita tahu tentu. Karena semua amal soleh wajib punya niat dalam Islam. Oleh karena itu, kepada para pembayar zakat, ia harus meniatkan zakat yang akan dikeluarkannya sebagai zakat yang wajib dari hartanya dan memaksudkannya untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Karena ikhlas adalah syarat diterimanya setiap ibadah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Al-ayat. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Kita tutup teman-teman sekalian dengan materi yang kelima, yang terakhir dalam bab zakat, tentang masalah zakat fitrah. Poin A-nya, hukum zakat fitrah. Zakat fitrah adalah suatu kebiasaan yang wajib atau sunnah wajiban atas setiap individu kaum muslimin. Hal ini berdasarkan pada ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin."
Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sa' atau kurang lebih 2,176 kilo. Kurma atau 1 sa' gandum atas budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1512, Imam Muslim 984. Jadi ini hukumnya zakat fitrah. Yang semuanya punya kewajiban. Kecuali orang tidak mampu, nanti kita akan bahas di penerima zakat fitrahnya ya. Selama untuk mampu untuk keluarkan. Ini biasanya dibulatkan di dalam beberapa buku-buku fikih 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kalau saya di Indonesia sudah dibakukan itu ya, 2,5 kilo atau 3,5 liter ya. Beras dari makanan pokok. Poin B, hikmah zakat fitrah. Di antara hikmah zakat fitrah adalah bahwa zakat fitrah membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari segala sesuatu yang mengotorinya disebabkan pengaruh kelalaiannya dan kata-kata keji. Sebagaimana zakat fitrah ini menjadikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak perlu lagi meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratun lis-sha'im tuhratan lis-sha'imi min al-lagwi wa rafath wa tu'matun lil masakin." Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata-kata keji dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Terusan riwayat ada putau nomor 1071. Tertulis terusan riwayat ini selengkapnya adalah faman addaha qabla as-salati fahiya zakatan maqbulah. Zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Dan orang yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka ia adalah zakat fitrah yang diterima. Dan orang yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka ia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ugnuhum anis su'ali fi hadzal yaum." Bebaskanlah mereka para orang-orang fakir dari minta-minta pada hari Idul Fitri. Hadis ini riwayat Bukhari di jadi tempat diriwayatkan oleh Baihaqi jadi tempat halaman 175. Sebagian ulama mentaifkan riwayat ini tentunya, tapi riwayat yang pertama adalah riwayat yang sahih ya. Yang tadi diriwayatkan Abu Dawud nomor 1609, Ibnu Majah 1827 dan disahihkan oleh Al-Hakim di jilid 1 halaman 568. Maksudnya zakat fitrah itu fungsinya untuk membersihkan orang-orang yang puasa dari kelalaian dan dosa-dosa. Poin C-nya, ukuran zakat fitrah dan jenis-jenis makanan yang dapat dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sa', sedangkan 1 sa' sama dengan 4 genggaman 2 telapak tangan yang dikeluarkan dari makanan pokok yang dimakan oleh mayoritas penduduk setempat, baik berupa gandum atau dalam bahasa Arab qamh atau syair, gandum yang besar bijinya atau yang sudah agak halus, kurma, beras, kismis atau bahasa Arabnya zabib, maupun keju atau akid ya. Berdasarkan ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Kunna idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhriju zakat al-fitri an kulli saghirin wa kabir, hurrin aw mamluk, sa'an min ta'am aw sa'an min akid atau min akid atau dalam kurung al-laban al-mujaffaf aw sa'an min sya'ir aw sa'an min tamr aw sa'an min zabib." Ketika Rasulullah SAW masih ada bersama kami mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak, sebesar 1 sa' makanan, 1 sa' akid atau susu krim atau keju, 1 sa' gandum atau 1 sa' kurma atau 1 sa' anggur krim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1506 dan juga Imam Muslim 985. Ini ukurannya ya, 1 sa'. Dan kita sudah sebutkan tadi kurang lebih kalau kita paskan 2,176 kilo ya, atau 2 kilo 176 gram. Kalau dibulatkan biasanya 2,5 kilo lah ya, dilebihkan. Kemudian poin D, zakat fitrah tidak dikeluarkan dari selain makanan. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah dari jenis-jenis makanan dan tidak boleh diganti dengan uang kecuali dalam kondisi darurat. Karena tidak ada petunjuk yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW membayar zakat fitrah dengan uang sebagai pengganti makanan. Bahkan tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.
Lalu bagaimana Ustaz kalau saya kasih uang kepada masjid, pada lembaga-lembaga yang akan melakukan zakat saya? Gak masalah, asal dia berikan beras, makanan pokok, ya. Atau misalnya di satu kota keju misalnya, atau gandum, atau jagung, apa makanan pokok masyarakat setempat, maka kalau diberikan itu gak ada masalah. Tapi kalau kita, ini loh uangnya 2,5 kilo beras, misalnya 10.000 per kilo, berarti 25.000, ini uangnya, uang zakat fitrah saya, nggak boleh. Nggak boleh diganti dengan uang. Uang itu ya zakat mal tadi yang kita bahas sebelumnya. Makanya dibedakan babnya. Ada zakat mal, zakat harta, ada zakat ya fitrah. Gitu. Poinnya, waktu wajib zakat fitrah dan waktu mengeluarkannya. Zakat fitrah wajib pada saat datangnya malam Idul Fitri. Sedangkan waktu-waktu untuk mengeluarkannya, waktu diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah adalah 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan hal itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang utama adalah sejak terbitnya fajar hari raya Idul Fitri sampai menjelang sholat Id. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratun lis-sha'im atau tuhratan lis-sha'imi min al-lagwi wal-rafath wa tu'matun lil-masakin. Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya zakatun minas sadaqat. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata-kata keji, dan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka ia adalah suatu sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa pada waktu yang lainnya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1609, Ibnu Majah nomor 1827. Waktu qadha atau mengganti dan mengeluarkan zakat fitrah yaitu dari setelah sholat Idul Fitri dan seterusnya. Zakat fitrah bisa dilakukan pada waktu ini dan telah mendapat pahala, tetapi hukumnya makruh. Hadis ini ada kutub nomor 1076. Para ulama berpendapat tentang mengqadha zakat setelah sholat Idul Fitri. Sebagian mereka membolehkan sebelum lewat hari raya Idul Fitri ketika itu. Jadi misalnya contoh kasus, ada orang sudah taruh beras untuk zakat fitrah malam Idul Fitri. Dia nggak kasih ke masjid, dia nggak kasih lembaga. Dia niat nanti kalau dia sholat subuh ke masjid, dia akan temuin tetangganya yang miskin untuk dia kasih, kan gitu. Ternyata dia kebablasan tidur, lewat sampai selesai Idul Fitri. Ya kan orang sholat Idul Fitri itu awal terbit matahari kan. Jadi memang kadang-kadang mungkin subhanallah dia tertidur, syaitan goda tertidur sampai jam 8 pagi. Idul Fitri sudah selesai. Ada zakat di rumah dia mau keluarin. Dia sudah niat ini, ya. Maka di sini ada pendapat ulama mengatakan boleh dia mengqadhanya, tetap dia keluarkan. Dan tadi dilarang keluarkan setelah sholat Idul Fitri. Boleh, tapi jadi sedekah umum, bukan lagi pahala zakat fitrah, gitu kan. Tapi kalau keadaan seperti ini dibolehkan dia mengqadhanya. Ada uzur syar'i. Ya. Dia lagi bawa zakat fitrah, habis sholat subuh dia ingin keliling, dia ingin ke kampung sebelah, kota sebelah. Anggap misalnya dia dari Jakarta, misal dia mau pergi ke mana, Bandung misalnya. Habis subuh dia perkirakan, atau pas subuh jam 5 dia bisa jalan, tiba di Bandung 2 jam misalnya, atau 1 jam setengah. Contoh saja ini ya. Ya kalau orang kecepatan 160, 180, bisa dia tengah jalan ban mobilnya pecah, nggak ada orang kerja Idul Fitri, ya. Contoh kasus, nggak ada orang kerja, dia di tengah-tengah pinggir kiri kanannya semua lembah, gunung-gunung. Ada kan beberapa jalan titik begitu ya. Maka dia mau ganti ban segala macam, harus kerja sendiri. Misal ini contoh saja. Akhirnya lewat sholat Idul Fitri, lewat. Sekarang zakat yang dia tahu mau bagi di Bandung ini ada di mobilnya penuh. Ini boleh dia keluarin walaupun setelah sholat Id, dan tetap Allah catatkan pahala insyaallah buat dia. Ini contoh-contoh kasus. Kita berikan contoh supaya jelas dan sudah pakai bahasa Indonesia. Ya. Jangan lagi ada yang salah. Yang terakhir ini poin penutupnya adalah poin M, penerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah adalah kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat-zakat lain pada umumnya. Tetapi orang-orang fakir dan miskin lebih utama untuk mendapatkan zakat fitrah daripada kelompok-kelompok yang lain.
Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ughnuhum ais su'ali fi hadzal yawm." Bebaskanlah mereka orang-orang fakir pada hari ini atau Idul Fitri dari meminta-minta. Oleh karena itu zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang fakir kecuali jika tidak ada orang-orang fakir. Kefakiran mereka yang ringan atau ada kelompok dari yang berhak menerima zakat yang lebih membutuhkannya. Ada catatan di sini, poin nomor 1. Istri yang kaya boleh memberikan zakat fitrahnya untuk suaminya yang fakir. Sebaliknya, suami tidak boleh memberikannya untuk istrinya, karena memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, sedangkan memberikan nafkah kepada suami bukan merupakan kewajiban istri. Ini zakat fitrah sama zakat mal sama. Kalau antum misalnya miskin nikah sama perempuan yang masya Allah miliarder kaya, nah, nanti antum diberita-berita. Ini salah satu dia kaya raya. Ini terjadi pada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau dulu di Mekah mengembala kambing, ya. Setelah masuk Islam, nikah sama seorang wanita masya Allah kaya raya muslimah, sahabat Nabi. Pada saat dia mengeluarkan hartanya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, untuk apa aku kasih orang lain? Kasih ke saya saja. Gitu. Maka istri bilang, saya coba tanya Nabi SAW, boleh kan? Maka tanya, dia tanya Nabi SAW, dia mengatakan, iya, Abdullah bin Mas'ud lebih berhak untuk kau berikan. Suamimu lebih berhak, gitu ya, untuk kau berikan. Karena dia adalah orang yang menaungi istri di sini. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Ya, kalau antum orang kaya, istri antum nggak ada kerjanya, cuma ibu rumah tangga di rumah. Maka tidak boleh antum bilang ini zakat daripada orang lain, mendingan ini sekalian nafkahnya. Bakhil. Lumayan 1 bulan nafkah. Ya, jadi zakatnya nggak boleh, karena dia termasuk kewajiban kita. Jelas nggak? Yang kedua, zakat fitrah tidak wajib dilaksanakan untuk gugur atas orang yang tidak mempunyai makanan pada hari pelaksanaannya, karena Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi yang mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mampu mengeluarkan pada hari itu. Ya, kalau ada orang misalnya bekerja harian, dia pokoknya hasil hari itu berapa, ya itu dia beli beras untuk dia sama istri dan anaknya. Maka kalau dia tidak, karena hari raya Idul Fitri libur, dia nggak punya duit, dia nggak punya pekerjaan, maka di sini tidak ada kewajiban dari zakat fitrah. Tapi boleh kalau ada orang lain yang membayarkan buat dia. Ya, jadi kalau misalnya kita di rumah ada istri, ada pembantu, ada anak, ada supir, boleh kita keluarkan zakat fitrah untuk mereka. Jadi dikali 2,5 kilo buat saya, buat istri, buat anak, buat istri, 10 orang misalnya. Karena ada orang-orang tinggal di rumah bersama dia. Ya, mungkin ponakannya tinggal, sukunya tinggal, dia tahu ada orang tidak mampu, dia keluarkan semua buat mereka. Maka itu boleh saja. Tapi tidak wajib bagi orang yang tidak mampu tadi. Yang ketiga, orang yang mempunyai sedikit kelebihan makanan pada hari pelaksanaan zakat fitrah, kemudian ia mengeluarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala karenanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 16, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah semampu kamu. Yang keempat, zakat fitrah dari satu orang dapat diberikan kepada beberapa orang. Demikian pula sebaliknya, zakat fitrah dari beberapa orang dapat diberikan kepada satu orang. Karena perintah zakat fitrah dari pembuat syariat adalah bersifat bebas atau mutlak dan tidak bersyarat atau terikat atau muqayyad. Misal, saya sama 10 orang teman saya mau mengeluarkan zakat fitrah. Kami mengetahui di komplek kami atau di luar komplek perumahan atau di kota itu adalah tidak mampu. Saya misalnya keluarin zakat fitrah 25 kilo, ini 25 kilo. Ini kan kalau kali 10 orang 250 kilo. Boleh nggak dikasih ke satu orang atau harus nyebar kemana-mana? Boleh satu orang, gak masalah. Ya, apalagi makanan pokok kayak beras bisa bertahan lama. Mungkin dari zakat fitrah dia bisa hidup setahun, kan itu. Kita nggak tahu. Poin nomor 5, zakat fitrah wajib atas seorang muslim di dalam negeri di mana ia tinggal. Nanti dia keluarkan di situ. Kalau zakat fitrah nggak dialihkan ke tempat lain. Di sini ada pengecualian juga kata ulama, kecuali dia tinggal di satu wilayah yang orang semua kaya raya. Maka tidak ada orang yang terima zakat fitrah. Karena menerima zakat fitrah adalah menerima zakat mal, gitu kan? Maka dia boleh transfer uangnya, misalnya orang tinggal di Dubai, orang tinggal di Emirat, orang tinggal di mana. Dia cari orang miskin, nggak ada. Dia kerja bagus, transfer aja ke Indonesia. Cari kalau orang tuanya atau kerabatnya
atau tetangganya alokasikan di Indonesia, itu baru boleh. Yang keenam, zakat fitrah tidak boleh dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain kecuali dalam keadaan darurat. Keberadaan zakat fitrah sama dengan keberadaan zakat lainnya. Artinya dia dikeluarkan di wilayah itu selama masih ada yang membutuhkan, dan tidak dikeluarkan ya, selama memang ya, masih ada yang membutuhkan di lokasi itu. Allahu a'lam. Insyaallah pertemuan nanti kita akan masuk nanti ke pasal ke-11 tentang masalah puasa. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mencapai Ramadan dengan sehat, dengan kuat, dengan ibadah yang maksimal insyaallah. Dan semoga seluruh amal yang kita kerjakan, yang kita kerjakan dan akan kita kerjakan semua diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, sama ataupun nyata dimaafkan oleh Allah SWT, menjadi pahala. Dan selalu kita doakan Indonesia, negara kita menjadi negara yang aman, tentram, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibukakan bersih dari seluruh penjurunya, serta utang-utang negara yang dilunasi dengan semudah-mudahnya, serta siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara kita, bagi kaum muslimin, semuanya dikembalikan di budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah budaya kita pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga memudahkan umat Islam untuk bersatu. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah kita lupakan saudara dari Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsan, di China, dimanapun mereka berada dan tidak, semoga Allah ikhlaskan dan mereka terima para syuhada mereka, berikan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab. Amin. Dalam majelis yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam, insyaallah saya ingatkan hari semua taklim kita berlanjut sampai Ramadan nanti, jadi ada sebulan full kita berjalan. Dan tabligh akbar insyaallah akan ada hari Sabtu nanti di Blok M serial sahabat kita. Insyaallah akan kita bahas nanti, dan saya harap teman-teman bisa hadir semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.